saya akan menjelaskan mengenai dokumen transaksi perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang ini dapat kita temui di kehidupan sehari-hari kita di lingkungan sekitar, misalkan agen, toko, distributor resmi, dan ada juga pedagang besar. Perusahaan dagang meliputi perusahaan, CV, firma, perseroan, dan persekutuan. Dokumen transaksi perusahaan dagang. Perusahaan dagang melakukan kegiatan jual beli barang tanpa mengubah bentuk atau sifat dari barang dagang tersebut. Barang yang dijual biasanya memiliki sifat pakai untuk konsumen, sehingga perusahaan dagang menjual barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam pendistribusian barang, sehingga dalam perusahaan tersebut dapat membentuk salah satu mata rantai dari saluran distribusi antara produsen dengan konsumen. Nah, jadi kegiatan utama perusahaan dagangnya adalah melakukan penjualan barang, sehingga uang yang diterima berasal dari barang yang disalurkan kepada konsumen. Ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, kegiatan usaha perusahaan dagang yaitu melakukan pembelian barang dari pemasok kemudian dijual kembali tanpa mengubah bentuk maupun sifat dari barang tersebut. Yang kedua, pemasukan perusahaan dagang berupa kas yang diperoleh dari penjualan barang. Yang ketiga, harga pokok dapat diperoleh dari nilai persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Dan yang terakhir, keempat, perolehan laba kotor perusahaan dagang dapat dilakukan dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok barang yang dijual. Siklus akuntansi perusahaan dagang mempunyai akun-akun yang sering banget dijumpai dalam kegiatan perusahaan dagang. Yang pertama, akun pembelian diletakkan pada sisi debit. Yang kedua, akun penjualan diletakkan pada sisi kredit. Yang ketiga, akun potongan pembelian diletakkan pada sisi kredit. Yang keempat, akun potongan penjualan diletakkan pada sisi debit. Yang kelima, akun retur pembelian diletakkan pada sisi kredit. Yang keenam, akun retur penjualan diletakkan pada sisi debit. Yang ketujuh, akun biaya angkut pembelian diletakkan pada sisi debit. Yang kedelapan, akun biaya pengiriman diletakkan pada sisi debit. Yang kesembilan, akun persediaan barang dagang diletakkan pada sisi debit. Yang kesepuluh, akun utang usaha diletakkan pada sisi kredit. Yang kesebelas, akun piutang usaha diletakkan pada sisi debit. Yang terakhir, harga pokok penjualan diletakkan pada sisi debit. Karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, melakukan transaksi atas pembelian barang dagang dengan cara tunai atau kredit. Yang kedua, melakukan transaksi atas penjualan barang dagang dengan cara tunai atau kredit. Dan yang ketiga, melakukan pembayaran atas utang usaha akibat dari adanya transaksi yang berkaitan dengan aktivitas di perusahaan. Dan yang keempat, penerimaan atas pembayaran atau pelunasan atas piutang usaha dari transaksi dalam kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir, memiliki gudang untuk melakukan penyimpanan barang dagang yang belum dijual ataupun belum diserahkan kepada konsumen. Jadi perusahaan dagang ini merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya untuk membeli barang dari si pemasok dan kemudian dijual kembali kepada konsumen tanpa mengubah barang tersebut. Nah, jadi pada dasarnya dokumen transaksi perusahaan dagang ini hampir mirip dengan perusahaan jasa. Transaksi penjualan. Yang pada dasarnya transaksi penjualan dapat dibayarkan baik secara tunai maupun secara kredit, ataupun setengah yang terdiri atas sebagian secara tunai dan sisanya dibayar secara kredit. Yang nota kontan itu bukti transaksi yang digunakan untuk bukti pencatatan transaksi penjual kredit. Yang kedua, bentuk dokumen transaksi penjualan secara kredit berupa faktur. Retur penjualan merupakan pengembalian barang atas penjualan barang yang terjadi sebelumnya. Retur penjualan ini terjadi apabila terdapat cacat pada barang atau tidak sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh pembeli.
Potongan penjualan berguna untuk memberikan tawaran atau strategi pemasaran dengan tujuan agar pembeli segera membayar utangnya sebelum tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Beban angkut penjualan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pengiriman barang hingga sampai ke tangan konsumen. Biasanya sebelum melakukan pengiriman barang, terdapat perjanjian antara penjual dan pembeli. Biasanya penjual akan menanggung biaya angkut atau bisa juga biaya pengiriman barang ditanggung sama pembeli. Transaksi pembelian adalah transaksi pembelian barang oleh pembeli. Adapun dalam pembayaran, transaksi pembelian dapat dibayarkan baik tunai maupun secara kredit. Dan bisa dengan menggunakan sebagian tunai dan sebagian sisanya secara kredit. Transaksi retur pembelian. Retur pembelian dapat terjadi dalam melakukan transaksi pembelian barang. G. Potongan pembelian. Potongan pembelian merupakan potongan yang diberikan kepada pembeli dengan tujuan agar pembeli tertarik dengan potongan-potongan tersebut dan dapat melunasi hutangnya sebelum tanggal jatuh tempo dari perjanjian awal. Yang H. Persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang adalah jumlah persediaan barang dagang yang ada pada akhir periode tertentu. Yang terakhir, beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian merupakan beban pembelian untuk calon konsumen terkait pengangkutan barang dari gedung penjual ke tempat konsumen. Jadi yang pertama ada FOB Destination Point atau bebas sampai ke tempat tujuan. Jadi FOB Destination Point adalah hub kepemilikan barang tersebut berpindah. Dan yang kedua ada FOB Shipping Point atau bebas sampai tempat pengiriman. FOB Shipping Point adalah hal kepemilikan barang tersebut berpindah setelah barang tersebut keluar dari gedung penjual. Metode pencatatan. Jadi metode pencatatan ini ada persediaan barang dagang merupakan ciri khas yang terdapat pada perusahaan dagang. Yang pertama, sistem periodik atau periodic system. Sistem pencatatan periodik ini merupakan sistem yang menghitung secara fisik barang dagang yang ada pada akhir periode. Jadi yang kedua ada sistem terus-menerus atau perpetual system. Pada sistem terus-menerus, pencatatannya dilakukan secara terus-menerus, jadi mengikuti perubahan atas persediaan yang berasal dari awal periode hingga akhir periode dalam perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.